apa namanya, muntah darah nih Kak? Kalau muntah darah ada makan besar. Nah, selamat kita mulai kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Batur Mama. Jumpa lagi di acara Mata Malam Reborn. Kali ini kita ada di episode selikuran selingan pengukur keimanan. Batur Mama, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang penyakit-penyakit antara medis dan non medis. Yang kita akan bahas untuk pertama yaitu apakah saya mungkin non medis dulu. Oke, sampai yang awalnya itu terjadinya penyakit non medis itu dari apa dulu Pak? Pertama dalam kondisi sehari-harinya itu dia sehat, tapi tiba-tiba dan jam-jamnya itu biasanya kalau nggak sore Ada ukuran jamnya nggak Kak? Sekitar apa jam? ketika mau maghrib dan jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, kalau kita ingin mengetahui itu non medis dan medis lebih detailnya itu bagaimana Kang? Apa yang kita Itu rasakan? pertama tiba-tiba lalu sakitnya itu di luar yang biasanya standarnya gitu. Misalkan tandanya kayak itu tapi langsung benjol. Gitu. Banyak sih, kadang tiba-tiba meriang tapi meriangnya itu over. Kayak sakit kepala terlalu nyeri Dan sekali juga gitu. kadang kalau tandanya dia dikasih obat tapi nggak menunggu. Nah, penyebabnya sendiri Kang, penyebab utama dari non medis nih. Apa sih penyebab utamanya? Karena apa nih? Apa karena kita ada kena makhluk halus atau kita ada salah penerapan dalam keilmuan seperti itu Kang? Ada beberapa faktor, ada juga dari personal, ada juga orangnya ya, ada juga kita pas ke daerah tempat itu masuk fisiknya nggak sama kita atau energi juga. Atau kita nggak pinter-pinter gitu? Ada juga dari tadi pengilmuan dia. Pengilmuan. Iya. Berarti pengilmuannya itu salah apa bagaimana? Biasanya dia bisa juga kurang waspada, bisa juga lagi drop. Begitu. Ada nggak sih Kang kasus yang pernah dihadapi tentang non medis itu sendiri dan apa namanya salah bacaan atau salah lirik seperti itu? Bisa juga, karena kadang niatan orang meminta itu maunya contoh ya, maunya penelitian tapi yang diberikannya malah masuk keilmuan yang bisa menantang makhluk-makhluk yang lain. Nah itu bisa reaktif tuh kalau dianya istilahnya tuh ya, kalau makhluknya kalah maka badan yang ketemu lagi. Begitu. Bisa dijadikan medis gitu ya? Jadi salah satunya. Jadi pengobatan kalau suatu penyakit itu dari dia non medis jadi ke medis gitu. Ditunjukkannya lewat medisnya ya. Nah, contoh lagi Kang, apa pengalaman yang waktu itu Kang saya dapatkan dari hal yang kecil sampai yang paling terparah? Ya kalau yang kecil mah biasanya sakit ya, menangis mendadak malam. Itu kalau yang besarnya tiba-tiba parah sampai benjolan, tadinya nggak benjolan pas di
langsung. Kang, membahas tentang yang tadi kita di awal yang penyakit non medis nih Kang. Menurut Akang sendiri penyakit non medis itu ada karena apa Kang? Ya pertama ya bisa dari faktor manusia sendiri atau adik-adik yang benci, hasad atau diri itu bisa juga ngefek ke badan, bisa juga seseorang itu mengamalkan sesuatu. Berarti kalau santet itu benar ada ya Kang? Tidak ada. Kalau santet sendiri itu medianya apa sih Kang? Sebenarnya kalau santet itu kalau setahu saya ya, jadi makhluk yang tembak. Betul nggak Kang? Kalau masalah santet nanti itu ada nih beberapa yang pernah kita lihat, seumpamanya ada penyembuhan di santet nih, ada penyembuhan di santet lalu dia keluar paku, silet dan lain-lainnya. Nah kalau udah sampai ke media ya, ada pakuan dan sebagainya, itu termasuk kan sudah bermateri tuh. Kalau sudah bermateri itu berarti itu makhluk. Nah santet itu isinya makhluk ya, sesuatu yang makhluk tersebut tadi membentuk suatu barang gitu. Jadi orang kena guna-guna disebut itu pasti ada santetnya dan ada Peluhnya. gitu. Jadi santet itu sesuatu yang masuk terutama. Nah gitu. Kalau Berarti santet dulu baru larinya ke peluh ya. iya, kalau sampai seandainya ada medianya sampai materi bermuncul itu sudah jadi cara pengobatannya santet dilemahkan dulu. Nah kalau seumpamanya gini Kang, zaman sekarang itu banyak sekali orang yang kena penyakit ain. Ya. Nah menurut Akang sendiri penyakit ain itu apa sih Kang? Dari kata dulu ya, kalau ain itu berarti kan mata ya gitu. Jadi suatu pandangan atau memperlihatkan, kita melihat atau melihatkan itu bisa berdampak pada orang tersebut. Tergantung tadi lemahnya iman pertama ya, kedua badan dianya. Contohnya Kang? Contoh dari penyakit ain itu sendiri. Contoh ya, karena ya zaman sekarang kan banyak media sosial ya gitu, menampakkan aurat sampai ke berlebihan gitu. Itu bisa berefek yang memperlihatkan dan melihatnya. Yang kayak joget-joget itu Bisa. yang ya, Ya, yang kalau membuka. seandainya seseorang itu lemah, baik iman dan badannya itu bisa ada dampaknya. Cuma berat. biasanya lambat atau lambat. Itu Kang, mengenai itu apa yang kita lihat gitu kan, berarti kan apa yang kita lihat dengan cara yang tadi yang media sosial yang memperlihatkan aurat-aurat seperti itu, terus kita melihatnya tuh wah ini nih bagus nih, ini nih seksi nih. Nah itu kitanya sendiri dari segi keimanan dan lain-lain itu mempengaruhinya sebesar apa itu? Ya tergantung seseorang ya, kondisinya. So, kita kan sebagai itu yang memberikan suatu istilah itu apa ya, bahasanya mengobati ya gitu. Itu kan langsung ketemu sama orang ya gitu. Jadi tetap dilihat dari tadi kelemahannya. Kalau orang itu yang penting dia lemah atau tidak. Kalau dia lemah dalam keimanan atau kondisi badan dia Itu ada termasuk ada sihir jinnya nggak Kang di situ? bukan sihir juga dari apa ya, seseorang dari secara tidak langsung jinnya tersebut. Kang, berbicara tentang media sosial nih Kang, ada nih kasusnya seseorang ya, waktu itu dia memposting kesehariannya karena dia itu ganteng nih Kang, ganteng, dipuji, terus banyak yang komentarnya ih ganteng ya, ih cakep ya dan lain sebagainya. Nah besoknya nih secara langsung nih ya Kang ya, si cowok ini nih langsung timbul apa ya, kalau di muka itu langsung jerawatan, maksudnya ada kendala dah di kondisi tubuhnya itu. Nah menurut Akang sendiri itu bagaimana Kang? Ya, pertama mah tergantung ketika kembalikan niat ya, segala sesuatu yang kita nampakkan itu kan
jangan berlebihan. Hmm. Dan niatnya apa? Apa buat display kebenaran atau buat kebaikan. Tapi kembalikan lagi, jika seseorang yang menenggelam itu atau yang melihatnya, kalau kondisi keimanan dan kondisi ibadah itu Oh, bisa kena. Padahal orang itu memujinya hanya sepintas itu aja. ternyata mawa itu seseorang yang menilai, ya, maksudnya yang kelihatan tandanya dia mau posting itu niatnya apa. Kalau niatnya baik, Kalau kita sendiri kan sebagai orang yang berkomentar, tapi tadi ada kata berlebihan yang dalam arti kalau yang dilarang ya itu pasti ngerti kan, yang dilarang kayak membuka aurat itu bisa. nah kita yang sebagai yang berkomentar nih Kang, nah itu tuh sebaiknya cara berkomentar itu sendiri bagaimana? Ya maksudnya, ih orang tuh ganteng ya gitu. Harusnya kita biar apa namanya ucapan-ucapan kita itu Kalau tidak. itu kita melihat ya, yang melihat. Iya, yang melihat. Nah, kalau tandanya melihat sesuatu kebutuhan kayak cantik, ganteng kayak imut, ya ucapkanlah masya Allah. Cuman tadi yang dilihat kitanya itu apakah disyariatkan atau diproses gitu. Kayak seumpamanya kita, kalau yang tidak boleh itu ada efeknya. Paling nggak kita melihat pegunungan yang besar seperti Nah, itu. kalau pegunungan itu kita yang lebih besar itu berarti Subhanallah. Nah Kang, dalam media pengobatan sendiri Kang, yang sering dilakukan tentang penyakit yang non medis ini yang menimbulkan ke medis itu seperti apa sih Kang? Maksudnya gangguan-gangguan dari makhluknya itu sendiri bagaimana Kang? Bisa menyisip lalu pas sudah terjadi di dalam badan itu menjadi medis Kang? Ya tergantung kekuatan orang yang benar. Kalau kekuatannya hanya kulit ya lemah atau lama gitu. Kalau sampai ke daging beda lagi dan kekuatan. Asik nih Kang. Ada nggak sih Kang media yang tidak disukai, santet lah kasarnya begitu ya Basari, media santet melalui makanan dan minuman? Bisa. Nah itu efek ke badannya bagaimana? Ya salah satunya sama kayak kita tuh masak, ya masak sebenarnya bisa juga tiba-tiba dingin atau hangat, atau panas. Itu bagi yang kira itu masih murni ya. Tapi kalau tandanya apa ya, kalau tandanya yang ada isinya juga itu langsung reaksi ya, reaksi ke badannya. Kalau itu dia yang sudah punya pegangan sendiri. Ada pegangan bahwa itu ada santet. Nah, kalau untuk seumpamanya menghindari dari makanan atau minuman itu sendiri dengan cara apa? Ya doa makan seperti itu ya Kang ya. Minimal doa makan. Berarti kita mengucapkan syukur kepada Gusti Allah ya. Minimal itu yang harus diucapkan ya. Baik. Kalau biasanya tandanya itu pas dimakan itu akan reaksi cepat, bisa sampai di situnya jadi pada saat kita setelah makan, atau biasanya kalau tandanya di warung atau di rumah orang itu di rumah langsung orang tadinya sehat baik-baik saja tiba-tiba pusing gitu ya. Itu pas minum obat biasanya seminggu sekali tapi kok itu kunjung sembuh. Orang itu, ini kita berbicara tentang santet dulu ya Kang ya. Tentang santet ya. Nggak apa-apa, biar halayak itu mengetahui sedikit tentang apa penanggulangan dari ilmu santet itulah Kang ya. Nah berbicara tentang santet nih Kang, ada nih orang yang kena santet tapi kan dia tidak tahu kalau itu kena santet, sedangkan kesehariannya itu tempat tidurnya itu menggunakan dipan. Ya Kang, tahu dipan ya Kang ya? Tahu.
yang itu kasur tuh, alas kasur gitu. Nah, menurut Akang sendiri, sebaiknya sebenarnya kalau untuk tempat tidur sendiri itu harusnya bagaimana sih Kang, dari untuk Nah, posisi tidur? tahu ya. Kenapa kok kalau ada Nivan itu biasanya ada pandangan bahwa kena Rentan, ya rentan kena. karena apa? Kalau seandainya kolom dari Nivan tersebutnya satu tangan segini, Hitungan ini nggak sih? Kalau hitungan segini, nggak masalah. Lobangnya ya Kang, iya lubangnya. jaraknya. Tapi kalau lebih dari antara ini, Berarti kurang lebih cuma 40 sentian ya. tapi tetap aja tergantung makhluk tersebut. Kekuatan makhluknya itu. Bagian kuat atau ya karena yang tujuannya itu lebih kuat, kita tetap ada bertarung. Maksudnya itu untuk menetralkan atau kayak kita kan ada energi bumi ya. Iya. Maksudnya itu pasti ada ngomong energi bumi. Ini bisa menetralkan. Secara nggak langsung gitu ya Kang. Nah, kalau untuk yang muntah darah nih Kang, Kalau muntah darah ada biasanya kalau sampai muntah darah itu biasanya dari makanan atau minuman. Tapi kembali lagi, sebenarnya kalau biar santet lagi ya tadi balik lagi. Kalau santet itu makhluk yang dikirimkan. Makhluk yang dikirim itu ada dua faktor. Ada secara tidak langsung dan secara langsung. Maksudnya yang satu media, bisa makanan, bisa minuman. Atau biasanya dari media tersebut kamu kan juga bisa. Nah jika orang yang lewat itu bisa. Nah, dari yang apa yang ditaburkan, kalau makanan dan minuman sudah jelas nih Kang. Dari yang ditaburkan atau yang ditanam itu biasanya yang pernah Akang tangani sendiri itu berbentuknya seperti apa sih? Ya bisa makanan, bisa ada biasanya telur busuk, ada juga kasus lagi waktu itu ada yang tiba-tiba ada ketan di rokoknya gitu. Bisa kayak pokoknya yang benar-benar yang bisa menyakitkan atau yang Kayak paku gitu ya. Oke, nah untuk anak tapi kecil, kebanyakan ini kalau santet itu biasanya pakai media gitu. kalau yang pakai media itu kembali lagi kayak tadi kita bicara di awal, berarti teluk gitu ya Kang ya. Nah, untuk anak kecil Kang, ini kan ada anak kecil nih, umpamanya anak kecil tuh menangis terus-terusan gitu, orang tuanya taunya dia lagi demam, akhirnya dikasih obat tapi tetap aja nangis aja. Nah, itu gimana Kang? Ya tadi kembali lagi, jika bayi tersebutnya kan dalam kondisi lemah, tadi kan ada iman dan kondisi badan. Kalau lemah itu bisa. Nah, kan ini posisinya bayi Kang. Tadi kan tergantung tadi lagi ada faktor yang melihat ya. Kalau melihatnya dengan ketakjuban, bagaimana dan ada bayi bukan lemah itu bisa. Dari kondisi orang tuanya sendiri juga bisa. Nah, kalau kita sebagai orang tua Kang menangani anak yang seperti ini harusnya bagaimana? Ya pertama mah panik, terus lebih diutamakan ke puskesmas atau ke dokter dulu lah. Medis dulu. Yang medis dulu baru nanti. Kalau nggak sembuh baru sakit. Nah, kalau apa namanya? Kalau untuk dianya tidak mengetahui, terus ada nggak sih Kang doa yang bisa untuk orang tua itu gunakan dulu? Ada yang nggak? Paling nggak kita bacain Bismillah dulu itu tadi ya Kang, untuk pengobatan. Dan untuk istilahnya untuk tandanya kita secara langsung ya kan, kalau sampai itu bisa tadi ada kayak medis, ada juga mental juga ada. Bisa nanti dirasakan. Nah, kalau untuk ini sih bukan berbicara tentang ilmu sesat ya Kang ya, tapi ada orang yang dia mendawamkan suatu bacaan dan meyakini itu tuh bacaan yang bisa meningkatkan kita itu lebih bagaimana gitu Kang, lebih atau
Sumpamanya contohnya gini, kalau ada suatu bacaan tentang keilmuan yang diberikan dari orang lain kepada kita, terus kita dawamin, tahu-tahu kita tuh kayak lebih percaya diri, tapi dari sifatnya kesombongan kita itu jadi suatu penyakit dan akhirnya dia itu stres, Kang. Ya tadi salah satunya ditanyakan dulu dan jawab dulu ya. Apapun pada dasarnya kalau nawa itunya tadi ada satu kesombongan dan ria, itu ada efek negatif ke kitanya. Apalagi kalau seandainya kita larinya percaya sama bacaannya, bukan maksud dan tujuan. Jadi bukan karena bacaan itu dari Al-Quran atau dari apa, kalau kita yakinnya dengan bacaannya itu bukan kita kenal lillahi ta'ala gitu ya Kang ya, akhirnya ada jin-jin yang ikut. Tiap ayat itu kan ada yang menjaganya. Ya. Nah, menjaga itu kenapa bisa ada interaksi? Ada yang beda frekuensi, ada yang gak suka itu benturan. Terus bentuk tersebut ke badan gak kuat nih, itu bisa Baik Kang, karena kita tadi sudah membahas tentang penyakit dengan bagaimana sedikit cara penanggulangannya, ada nggak sih Kang suatu bacaan yang ingin disampaikan untuk yang menonton channel ini, yang setidaknya itu akan memberikan energi positif yang masuk supaya mereka itu bisa merasakan ke badan, dan tujuannya tadi karena lillahi ta'ala atau kita memintanya kepada Gusti Allah. Ada ya Kang? Atau mau kita bacakan langsung beberapa kali biar yang nonton bisa ikut merasakan? Boleh ya Kang? Ini dengan media dulu nggak Kang? Atau mereka itu menyiapkan air minum? Bisa menyediakan air minum dulu. Bisa, kalau seandainya ada air minum, kita lapakkan yang tangan kanan ke dada ya. Baik Batur Mama, kita akan melakukan sedikit doa untuk bagaimana cara menghindari atau kita akan memberikan hal positif kepada Batur Mama sekalian yang menonton. Dengan medianya silakan siapkan 1 gelas air putih ataupun di botol air mineral ya. Nanti setelah itu kita akan bacakan beberapa kali. Setelah dilakukan doa tersebut, silakan untuk diminum ya Kang ya. Nah, Batur Mama silakan siapkan dulu untuk medianya. Kita akan melakukan doa setelah ini. Baik Batur Mama, kita akan melakukan doa untuk meminta penyembuhan dari segala sesuatu hal. Silakan ikuti dan dengarkan, kalau bisa mengikuti, kalau tidak bisa dengarkan sesuai dengan arahan. Silakan siapkan medianya di depan handphone Anda. Baik Kang, gimana kita mulai langsung aja Kang untuk doanya? Sebenarnya saya jelaskan dulu ya. Ya, kalau seandainya sudah menyediakan air, lapangkan kurang lebih 10 cm ya. Kalau toh sudah menyediakan, lapangkan sana. Kalau tidak disediakan ya Kang ya. Baik Kang, mangga Kang. Kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Setelah itu kalau yang sedang menggunakan media air ini, kalau ada suatu penyakit yang non medis, kalau akan merasakan itu berkurang lah. Tapi kalau yang sudah masuk ke sir atau ke mental itu biasanya nanti ada reaksi-reaksi, bisa deg-degan, pas dipegang was-was, bisa juga gemetar gitu ya. Nah, untuk sebelum meminumnya ini Kang, ada bacaan nggak Kang? Ya, boleh ditambahkan lagi Keniatannya ya. Berarti melalui bismillah, syahadat, sholawat. Atau kalau seandainya simpel itu nggak bisa ngikutin, ya cukup apa aja tadi dengarkan, dibalik aja. Diulang-ulang aja. 3 kali insya Allah. Baik. Baiklah Batur Mama, itulah doa untuk meminta kesembuhan. Doa ini dari bacaannya pun mempunyai arti kita meminta kesembuhan, lalu minta diberi kecukupan ya. Batur Mama, kalaupun Anda sudah melakukan lewat media air tadi yang kita bahas, silakan pertama itu membaca bismillah, membaca syahadat, membaca sholawat, lalu niatkan doa khusus yang mau diminta kepada Gusti Allah. Diminta apa? Semuanya, ya Allah, kula nyuwun diparingi kesembuhan atau diberi kesehatan jasmani dan rohani atau dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Anda sendiri, dan bacakan Al-Fatihah. Silakan Anda minum. Nah, setelah diminum nih Kang, apa cukup diminum saja Kang? Bisa diminum juga, bisa juga di area yang sakit. Di area yang sakit, diusapkan kepada area sakit ya. Baiklah Batur Mama, itulah tanya jawab kita Kang untuk kali ini. Kang, untuk orang yang ingin langsung datang ke pengobatan kita sendiri itu bagaimana Kang? Itu ada kolom komentar. Baik ya Kang, kita nanti silakan untuk Batur Mama semua yang ingin ingin ada bertanya jawab langsung dengan kita, silakan ke Pinayungan Ratu Mas Sangga Buana di kolom komentar, dan kita nanti insya Allah akan menjawab di situ. Dan kalau ingin singgah langsung ke Sangga Buana, nanti silakan ditulis, nanti kita akan memberikan jawaban juga untuk tempat-tempatnya. Baik Kang, untuk mengakhiri mengakhiri tadi yang tadi juga sedikit lagi ya, apa ya? Menambah. Jadi kalau seandainya dia ragu ya, kalau kita tuh kena serangan atau kena penyakit sihir atau penyakit lain, itu salah satu buat deteksi. Kalau tuh ada gangguan, itu bisa kita taruh gitu. Was-was itu ya Kang ya, yang detak jantungnya terlalu cepat. Itu boleh dua alternatif, bisa digampangkan atau bisa kalau baik Kang. Batur Mama, antara percaya dan tidak percaya bahwa dimana kita bersinggungan dengan makhluk ataupun bersinggungan dengan orang lain, tentunya akan ada suatu hasut, suatu iri atau dengki. Itu akan melalui media apapun,
tetaplah kita menjaga keimanan kita, menjaga hati dan menjaga kewarasan Anda. Tetaplah ikuti terus penayangan Mata Malam Reborn. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saksikan terus di Mata Malam Reborn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.